Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Fitria Anjayani dengan nomor NIM 0564766303 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Ini saya ingin mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah struktur data, yang dimana kita disuruh membuat sebuah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Di sini kita menggunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Nah, setelah itu kita lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Nah, lalu nomor 2 itu ada buatlah sebuah program pencarian menggunakan algoritma Batch First Search atau BFS dalam bahasa Java. Di sini sama nodenya itu dengan angka yang sama seperti yang DFS. Lalu lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap prosesnya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke codingannya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit pengertian tentang DFS. DFS itu adalah sebuah algoritma traversal graph yang bekerja dengan prinsip berkebalikan dari BFS. Jika BFS melebar level demi level, DFS akan melangkah sedalam mungkin, menyelusuri satu jalur hingga mentok, baru kemudian mundur, backtrack, untuk mencoba jalur lain. Nah, setelah itu, konsep utama dari DFS itu kita membutuhkan dua komponen utama untuk kita implementasikan. Nah, di sini untuk DFS kita membutuhkan stack untuk menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Lalu yang kedua ada visit array atau set yang digunakan untuk mencatat node, yaitu sudah dikunjungi agar tidak terjebak dalam infinite loop. Oke. Di sini saya akan jelaskan step-stepnya. Baik, di sini ada import Java.utils. Ini bertujuan untuk mengimpor pustaka standar Java seperti linked list, stack, list, dan array yang dibutuhkan untuk mengelola struktur data dalam program. Lalu di sini ada kelasnya yang sudah kita buat di awal. Kelas ini harus sama seperti yang pertama kali kita buat ya. Nah, setelah itu ada private int jumlah node. Ini adalah untuk variabel untuk menyimpan total jumlah titik yang ada di dalam grafnya nanti. Oke, setelah itu ada private linked list integer edge list. Ini
untuk mendeklarasikan sebuah array yang isinya adalah sebuah objek linked list. Ini disebut dengan adjacency list ya, yang digunakan untuk mencatat siapa saja tetangga atau anak dari suatu node. Setelah itu, nah di sini ada add super warning. Nah, ini itu digunakan untuk mengabaikan sebuah peringatan warning dari compiler Java karena kita membuat array dari objek generik. Lalu di sini ada jumlah nodenya v. Nah, ini untuk menentukan kapasitas node berdasarkan parameter v yang dimasukkan saat objek dibuat. Oke. Setelah itu ada for int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari v titik koma plus i tutup kurung dan kurung kurawal. Ini itu untuk melakukan sebuah perulangan untuk menginstalasi setiap elemen array dengan linked list kosong. Jadi setiap node siap mencatat sebuah daftar tetangganya masing-masing. Nah, di sini itu ada fungsi menambahkan hubungan antara node. Nah, di sini tuh ada public void tambah hubungan int search int dft kurung kurawal ada list search ada add def. Ini itu digunakan untuk menghubungkan dua buah node. Nah, dan src ini adalah source atau asal, dan dst ini adalah destination atau tujuan. Nah, perintah ini berarti kita menambahkan sebuah node tujuan ke dalam daftar tetangga milik node asal. Nah, oke. Lalu di sini, nah ini fungsi untuk mencetak graf tree itu pohon berdasarkan koordinat matriks otomatis. Ini dengan kode public static void cetak graf otomatis sistem .out .print line visualisasi graf pohon. Nah, di sini kita bisa membuat matriks teks berukuran 7 baris dan 3 kolom. Nah, di sini itu saya membuat dengan kode string kurung kotak 2 ini papan new string 7 dan 30. Nah, ini adalah membuat sebuah matriks, 2 dimensi berukuran 7 baris dan 30 kolom yang bertipe teks untuk menggambarkan pohon di terminal. Oke. Setelah itu ada isi awal semua kotak dengan spasi kosong agar tidak null. Oke. Nah, di sini itu ada for int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 7 i titik koma i plus plus. Nah, di sini ada arrays titik fill papan i. Ini bertujuan untuk mengisi seluruh isi matriks dengan spasi kosong agar saat dicetak tidak memunculkan teks null. Oke, lalu
Lalu di sini ada Oke, baik, di sini kita memetakan karakter sesuai koordinat baris dan kolom atau pola pohon. Nah, di sini seperti ini. Ada papan 0, 10 itu untuk A0, lalu papan 1 dan 8 itu seperti ini. Nah, bagian ini menempatkan sebuah karakter nama node seperti A0, lalu ada A1, ada A2 dan seterusnya, serta garis penghubung. Nah, ini nanti menjadi sebuah garis penghubung pada koordinat baris dan kolom yang spesifik agar membentuk struktur pohon saat dicetak atau dijalankan. Lalu di sini kita lanjut ke bagian proses cetak matriks menggunakan nested loop. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan nested loop? Nested loop itu perulangan bersarangan yang dimana baris demi baris dan kolom demi kolom dicetak ke dalam terminal menggunakan kode sistem titik out titik print. Lalu dipindahkan baris dengan kode sistem titik out titik print line. Ini adalah pindah ke baris baru. Nah, lalu kita ke bagian fungsi utama algoritma DFS menggunakan stack. Nah, di sini fungsi ini bertugas untuk mencari node target menggunakan prinsip LIFO, last in first out, lewat bantuan struktur data stack. Nah, ini dengan kode public void cari DFS int start int target. Nah, lalu ada boolean. Boolean itu boolean dikunjungi sama dengan new boolean jumlah node. Ini adalah sebuah array untuk menandai apakah suatu node sudah pernah dieksplorasi, true, atau belum, false, agar sebuah program tidak terjebak dalam perulangan tanpa akhir, infinite loop. Lalu di sini ada stack integer stack sama dengan new stack. Ini adalah untuk membuat tumpukan untuk menyimpan urutan node yang akan dikunjungi. Oke, setelah itu ada print titik out titik print line memulai pencarian DFS. Sistem titik out titik print line mencari node titik 2 A tanda kutip plus target plus kutip dimulai dari node titik 2 A plus start. Jangan lupa untuk titik komanya. Lalu sistem titik out titik print line ini untuk memisahkan. Nah, setelah itu kita lanjut ke masukkan node awal ke dalam tumpukan atau stack. Nah, ini ada kode stack titik push start titik koma. Ini untuk memasukkan node awal ke dalam stack sebagai langkah pertama. Lalu boolean ditemukan sama dengan false, int langkah 1. Lalu ada while stack is empty. Nah, kode ini
bertujuan untuk perulangan akan terus berjalan selama masih ada node di dalam stack. Lalu ambil elemen teratas dari stack, LIFO, int node sekarang sama dengan stack titik pop, tanda kurung titik koma. Ini bertujuan untuk mengambil node yang berada di posisi paling atas tumpukan untuk diproses saat ini. Lalu jika node belum dieksplorasi, lakukan pengecekan if dikunjungi node sekarang kurung kurawal. Nah, ini untuk memastikan sebuah node tersebut belum pernah diproses. Jika belum, set statusnya menjadi true. Menjadi true. Lalu sistem titik out titik println langkah plus mengunjungi node A plus node sekarang titik koma. Lalu sistem titik out titik println isi stack saat ini setelah pop plus format stack langkah plus. Lalu di sini ada validasi target, itu dengan kode if node sekarang sama dengan target, tutup kurung kurawal. Ini melakukan sebuah pengecekan jika node sudah dikunjungi adalah target yang dicari, ubah variabel ditemukan menjadi true dan hentikan perulangan dengan break. Nah, ditemukan dengan true dan hentikan perulangan dengan break. Nah, oke. Lalu ambil semua tetangga dari node sekarang dengan list integer tetangga sama dengan adjust list node sekarang. Ini mengambil semua daftar semua anak atau tetangga dari node saat ini. Lalu dimasukkan terbalik dari kanan ke kiri agar node kiri indeks lebih kecil, lalu berada di posisi teratas stack dan dieksekusi duluan. Nah, di sini ada for inti sama dengan tetangga titik size min 1 titik koma i kurang lebih dari sama dengan 0 titik koma i min kurung kurawal. Nah, ini disinilah trik DFS agar berjalan dari kiri ke kanan, karena stack bersifat LIFO, yang terakhir masuk akan keluar duluan. Maka node anak sebelah kanan dimasukkan terlebih dahulu, baru kemudian node anak sebelah kiri. Dengan begitu anak sebelah kiri berada di posisi paling atas stack dan akan dieksplorasi lebih dulu pada langkah berikutnya. Oke, ini kodenya. Nah, ini ada di sini ada sistem titik out titik println stack setelah input tetangga plus format stack plus titik koma kurung kurawal lalu if dia ditemukan sistem titik out titik println hasil titik 2 node A plus target berhasil ditemukan, else sistem titik out titik println hasil node A plus target plus tidak ditemukan kurung kurawal. Setelah perulangan selesai, program mencetak apakah target berhasil ditemukan atau tidak berdasarkan nilai boolean ditemukan. Nah, setelah itu ada helper untuk merapikan cetakan stack di terminal. Ada sini
Private string format stack integer s. Lalu ada if s titik is empty, return string builder. SB sama dengan new string builder. For int I sama dengan 0 titik koma I kurang dari s titik size I plus plus SB fn a fn s titik get I. If I kurang dari s titik size min 1 sbfn return sb titik to string. Fungsi inilah murni sebagai pembantu dekorasi tampilan. Ia mengubah isi stack angka biasa. Misal nih 3,4 menjadi format teks yang rapi dengan imbuhan angka A di depannya, misalnya A3, A4 untuk dicetak di terminal. Lalu ada driver code. Sini masukkan public static void main string args. 1. Cetak pola pohon graf otomatis via matrix. Nah, lalu sini ada cetak graf otomatis tanda kurung titik koma. Ini untuk memanggil fungsi untuk menggambarkan sebuah pohon di awal program berjalan. Nah, lalu ada inisialisasi struktur hubungan graf 0 node 0 sampai 9. Lalu ada T3 underscore DFS2 graf sama dengan new T3 underscore DFS2 0. Masukkan graf titik tambah hubungan 0,1 dan seterusnya. Kita masukkan ini. Sebelum saya menjelaskan ini berfungsi untuk membuat sebuah objek graf baru dengan kapasitas 10 node 0 sampai 9. Nah, dan graf tambah ini untuk menyusun struktur pohon. Nah, yang dimana berarti node A0 memiliki anak A1 dan node A0 memiliki anak A2 dan node A1 memiliki anak A3. Nah, lalu di sini ada target yang dicari n sama dengan 8 nih, nt n sama dengan 8 titik koma. Nah, ini adalah menentukan target node yang ingin dicari, yaitu node A8. Lalu ada eksekusi pencarian DFS graf titik cari DFS 0, n titik koma kurung kurawal. Ini untuk menjalankan fungsi pencarian DFS dimulai dari root atau akar 0 menuju target n. Nah, sekarang bisa kita save. Lalu kita jalankan di sini. Nah, baik. Nah, di sini
sudah keluar visualisasi graf pokoknya, itu ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Nah, di sini kita mulai pencarian DFS. Nah, kita mencari A8 dari node A0. Nah, di sini langkah pertama kita mengunjungi sebuah node A0. Nah, di sini setelah di pop itu masih kosong, lalu input tetangganya ada A2 dan A1. Nah, setelah itu kita mengunjungi node A1 yang dimana setelah di pop itu ada A2. Setelah kita input tetangga, lalu masuk ke A2, A4, dan A3. Sama seperti kita mengunjungi node A3, A7, A4, dan A8. Nah, yang terakhir ada node A8. Di sini stuck saat ini setelah di pop itu ada A2. Nah, hasil node A8 berhasil ditemukan. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke BFS. Sebelum kita melanjuti pembahasan kode Java ini, saya ingin memberikan sebuah penjelasan apa itu BFS. BFS atau pencarian melebar adalah salah satu algoritma traversal graph yang sangat populer. Nah, konsep utamanya itu apa? Untuk DFS. Nah, untuk menjelajahi graf secara level demi level sebelum melangkah ke node yang lebih jauh. Nah, kita membutuhkan dua komponen utama untuk kita implementasikan, yaitu kita membutuhkan queue atau antrian yang menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Lalu ada visited array, sama seperti di DFS tadi. Nah, kenapa kita menggunakan visited array? Karena untuk mencatat sebuah node mana saja yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi infinite loop. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan di kode Java-nya. Baik. Di sini ada import java.utils yang dimana itu berfungsi untuk mengimpor pustaka standar Java, sama seperti yang sudah saya jelaskan di bagian DFS tadi. Lalu ini nama kelasnya, yaitu dengan public class t3_bfs. Lalu ada private int jumlah node. Ini untuk menyimpan sebuah variabel total jumlah node yang ada di dalam graph. Lalu ada private linked list integer djs. Nah, ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk representasi yang digunakan untuk menyimpan hubungan tetangga dari setiap node. Nah, lalu kita masuk ke konstruktor untuk instalasi graf. Di sini sama seperti awal tadi, super warning. Lalu ada public t3_bfs intv. Nah, lalu ada jumlah node sama dengan v titik koma. Ini adalah untuk menginstalasi jumlah node sesuai parameter v yang dimasukkan. Lalu ada added list
new linked list v. Lalu ada for INTI sama dengan 0 titik koma i kurang dari v titik koma plus i kurung kurawal. Lalu ada edit list i new linked list kurung kurawal. Lalu kita masuk ke bagian fungsi untuk menghubungkan node. Dengan public void tambahkan int source, src, int dance, dan edit list src dan ada add depth. Lalu ada fungsi untuk mencetak graf pohon sesuai formal struktur level. Nah, di sini ada public static void cetak graf otomatis sistem .o.line visualisasi graf pohon. Lalu membuat matriks teks berukuran 7 baris dan 40 kolom, yaitu dengan kode string. Nah, ini untuk memasukkan baris dan ini kolom. Papan sama dengan new string, nah 7 baris dan 40 kolom. Lalu mengisi awal semua kotak dengan spasi agar tidak bernilai nul. For INTI sama dengan 0 titik koma i kurang dari 7 titik koma i plus plus. Lalu ada array titik fill papan i. Nah, lalu ini kita masukkan baris 0 atau level 0 atau ada papan 0 baris 0 kolom 0 itu level 0, ada papan baris 0 kolom 20 itu A0. Lalu baris 1 cabang level 0 ke 1 papan baris 1 kolom 18, nah itu kata penghubung. Nah, lalu ada baris 2 level 1 itu ada papan baris 2 kolom 0 itu level 1 dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke proses mencetak isi matriks ke layar terminal. Nah, di sini itu ada for INTI sama dengan 0 titik koma i kurang dari 7 titik koma i plus plus kurung kurawal. For INTJ sama dengan 0 titik koma j kurang dari 40 titik koma j plus plus kurung kurawal. Sistem .o titik println papan baris i kolom j kurung kurawal titik koma terus kurung kurawal. Sistem .o titik println dalam kurung i titik koma. Ini itu untuk membuat sebuah baris baru. Lalu kita masuk ke fungsi utama penelusuran melebar atau BFS. Nah, di sini ada public void cari BFS int star int target. Boolean dikunjungi sama dengan new boolean jumlah node. Kue integer antrean sama dengan new linked list. Lalu ada sistem .o titik println memulai pencarian BFS. Ada sistem .o titik println mencari node titik 2a plus target plus dimulai dari node titik 2a plus start. Nah, ini adalah sebuah jantung dari algoritma BFS bekerja dengan prinsip FIFO, first in first out, menggunakan bantuan kue antrean
dan menelusuri graf per level. Nah, itu kita masukin node pertama ke antrean. Sebelum masuk ke sini, saya ingin menjelaskan bahwa untuk kode queue integer antrean sama dengan new linked list. Nah, kode ini bertujuan untuk struktur data antrean untuk menyampaikan node-node yang akan diperiksa selanjutnya. Nah, oke, sekarang kita mulai lanjut ke bagian masuk node pertama ke antrean. Nah, di sini ada dikunjungi start sama dengan true. Antrean titik add start titik 2 titik koma. Nah, node awal start ini sudah dikunjungi dan dimasukkan ke dalam antrean sebagai langkah pertamanya. Oke, lalu ada boolean ditemukan sama dengan false di inti langkah 1. Lalu ada while titik antrean is empty. Nah, ini itu program akan terus berjalan selama antrean masih berisi node. Lalu ada di sini int node sekarang sama dengan antrean titik pull. Nah, ini itu untuk mengambil dan menghapus node yang berada di urutan paling depan antrian untuk diproses saat ini. Oke, lalu sistem titik print line. Di sini ada langkah plus mengunjungi node A node sekarang, lalu sistem titik print line isi antrian saat ini plus format queue antrean. Langkah plus, lalu kita masukkan jika cocok dengan target pencarian selesai. Nah, if node sekarang sama dengan target kurung kurawal ditemukan sama dengan true titik koma break titik koma. Nah, ini untuk melakukan pengecekan jika node sekarang adalah node target yang dicari, maka variabel ditemukan diubah menjadi true dan berulangan langsung dihentikan atau break. Nah, sini kurung kurawal kita masuk untuk memasukkan semua target langsung dari node saat ini. Nah, di sini ada for int tetangga edit list node sekarang. If dikunjungi tetangga sama dengan true, antrean titik add tetangga titik koma kurung kurawal. Nah, jika belum cocok dengan target program, akan melihat semua tetangga dari node sekarang. Nah, jika tetangga tersebut belum pernah dikunjungi, maka tanda sebagai sudah dikunjungi dan dimasukin ke dalam antrean untuk diperiksa di level atau langkah berikutnya. Nah, ini kodenya. Oke, setelah itu kita masuk ke di sini ada sistem titik print line antrean setelah diinput tetangga plus format queue antrean plus. Nah, lalu kurung kurawal, sini ada sistem titik out titik print line. Nah, if ditemukan sistem titik out titik print line hasil node A plus target plus berhasil ditemukan. Else sistem titik out titik print line hasil node A plus target tidak ditemukan. Kurung kurawal. Di sini ada helper untuk mempercantik format cetakan queue di terminal. Nah, ini ada private string format queue integer q. Ini berfungsi hanya bertugas untuk mempercantik tampilan antrian saat dicetak di terminal, mengubah angka biasa. Misal 1
koma 2 menjadi format teks berwujud node graf, misalnya A1, A2 atau A3 dan seterusnya. Nah, lalu di sini string builder SB new string builder int hitung sama dengan 0 for int node titik 2q SB titik f. Nah, seperti ini kodenya. Nah, terus kurung kurawal SB titik fn return SB titik to string kurung kurawal. Lalu kita masuk ke bagian driver kode atau fungsi main. Nah, di sini kita masukkan public static void main string args. Nah, di sini pertama cetak gambar skema graf dengan teks level 1 di terminal dengan kode cetak graf otomatis. Nah, program inilah dimulai di sini. Program inilah dimulai. Nah, langkah-langkah pertama adalah memanggil fungsi untuk mencetak visualisasi pohon ke layar. Lalu yang kedua ada buat struktur data relasi graf. Nah, seperti ini. Nah, T3 underscore BFS graf sama dengan new T3 underscore BFS 10, yang dimana kita membuat sebuah objek graf baru dengan total 10 node indeks 0 hingga 9. Nah, di sini kita dapat menyusun struktur pohon dengan menghubungkan parent node ke child nodenya. Misalkan nih ada A0 bercabang ke A1, nah, dan A2. Nah, lalu sini ada A1 bercabang ke A3 dan A4. Lalu ada A2 bercabang ke A5 dan ke A6. A3 bercabang ke A7, A4 bercabang ke A8 dan A5 bercabang ke A9. Lalu node target yang ingin dicari. Contoh n sama dengan 8, int n sama dengan 8. Di sini kita dapat menentukan sebuah target pencariannya. Nah, di sini saya ingin mencari node 8 yaitu A8. Nah, lalu di sini ada jalankan logika pencarian BFS graf titik cari BFS 0,n. Nah, disinilah kita memanggil fungsi untuk memulai pencarian dari node awal A0 menuju node target 8 atau A8. Program akan mencetak log langkah demi langkah, penelusuran level demi level hingga target ditemukan. Oke, setelah itu kita bisa save, lalu kita jalankan. Kita ke terminal. Nah, di sini kita ketik Java T3 underscore BFS titik Java. Tunggu. Nah, oke. Nah, di sini sudah keluar. Nah, ini adalah visualisasi dari graf pohonnya. Nih, level 0 ada A0, level 1 ada A1 dan A2, level 2 ada A3, A4, A5 dan A6, level 3 ada A7, A8 dan A9. Nah, di sini kita coba memulai pencarian di BFS. Nah, mencari node A8 dimulai dari node A0. Nah, langkahnya pertama di sini mengunjungi node A0. Nah, di sini isi antrian saat ini masih 0. Antrian saat di input tetangga ada A1 dan A2. Lalu mengunjungi node A1.
Lalu mengunjungi ke node A1 yang dimana antrian saat ini ada A2 dan setelah diinput tetangga menjadi A2, A3, dan A4. Mengunjungi node A2 yang dimana antrian saat ini ada A3 dan A4. Nah, setelah diinput tetangga, di sini berisi A3, A4, A5, dan A6. Nah, mengunjungi ke node A3, antriannya ada A4, A5, A6. Lalu setelah diinput tetangga ada A4, A5, A6, dan A7. Dan sama selebihnya seperti itu. Nah, setelah itu, di sini langkah terakhir ada mengunjungi ke node A8. Di sini isi antriannya saat ini adalah A9. Nah, hasil node A8 berhasil ditemukan. Nah, oke, sekiranya seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Apabila saya menjelaskan kata-katanya kurang dimengerti, kurang jelas, atau berlibat dalam menjelaskan, mohon dimaklumi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.